mensiasati situasi pandemi untuk mengembangkan kreativitas khususnya pada anak-anak kita. Kita bisa belajar dari tokoh-tokoh yang juga pernah mengalami masa karantina seperti kita. Orang-orang yang kreatif ini bisa melihat hal yang sama, tapi berpikir dengan cara yang berbeda. Jangan batasi gerak kreatif anak dalam menciptakan sesuatu. Jadi kalau dia dari kecil dibiasakan untuk mengeluarkan pendapat, dikasih kesempatan untuk memilih, lalu ibaratnya dikasih napas lah di jalan gitu ya, nggak terlalu kaku. Pokoknya kamu harus pakai baju ini, kan? Kalau kayak gitu kan tertekan anaknya. Mari kita membuat anak-anak ini tidak terhalang untuk mengembangkan dirinya, menciptakan banyak hal yang berguna buat orang lain, sehingga kita bisa melihat anak-anak kita bahagia karena mengeluarkan gaya kreatif yang Tuhan sudah berikan, karuniakan kepada dia. Shalom pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kita bertemu kembali dalam program Love Your Child. Satu program yang mengajak Anda untuk mendidik dan mengasihi anak-anak menjadikan generasi yang lebih baik. Seperti biasa kami selalu mengharapkan Anda bersama dengan keluarga dan juga anak-anak Anda dalam keadaan yang selalu semangat dan juga sehat. Kali ini kita masih akan membahas mengenai sesuatu yang berkaitan dengan masa pandemi. Dan saat ini kita akan membahasnya yaitu bagaimana menciptakan atau mensiasati situasi pandemi untuk menciptakan kreativitas. Tentunya pandemi seperti ini kalau kita lihat banyak sekali kesusahan dalam kehidupan kita, tapi mampukah di keadaan seperti ini kita menciptakan satu kreativitas? Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber kita, yaitu Ibu Helena Valentina. Beliau merupakan seorang psikolog dan praktisi pendidikan. Shalom Ibu Helena. Shalom Eva. Kita kayaknya dari tadi belum cuci lagi ya Eva ya. Cuci dulu. Kalau dari luar kita harus selalu bersih loh pemirsa. Untuk selalu menjaga kesehatan bukan cuma buat diri kita, tapi juga untuk lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, saya jadi ingat nih, pasti ada seseorang yang bikin alat pembersih ini, ataupun botolnya. Betul. Ya, kenapa harus dipencet seperti ini ya? Betul. Karena kan mungkin untuk memudahkan kalau misalnya botol harus diputar-putar gitu ya. Atau langsung dituang. Memudahkan. Lebih. Nah, lebih pasti dia menciptakan ini karena ada satu kreativitas yang timbul. Dan kreativitas itu muncul karena sebelumnya ada masalah. Nah, itu dia. Nah, sebelum kita masuk ke bagaimana sih caranya menciptakan kreativitas, khususnya di masa pandemi, bukan hanya untuk kita, tapi yang pastinya untuk anak-anak yang mereka saat ini di rumah udah nggak tahu lagi nih mau bikin apa, atau mungkin udah mulai agak protes-protes sama orang tua, udah bosen ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat ada dua fenomena yang terjadi di masa pandemi seperti ini. Masa pandemi seperti ini mau tidak mau kita diwajibkan untuk stay at home, melakukan segala aktivitas kita sebisa mungkin di rumah, di kecuali rumah belanja saja. Buat kebutuhan makanan. Betul. Atau mungkin ada satu pekerjaan kita yang memang kita tidak bisa tinggalkan, seperti dokter ataupun lain sebagainya. Nah, tapi sebisa mungkin kita melakukan segala aktivitas kita dia di rumah, entah belajar, bekerja, ataupun ibadah di rumah. Oh ya, siaran seperti Eva, mau nggak mau ya. Nah, tapi ada dua fenomena nih kalau bisa dibilang saat ini yang terjadi. Saya juga pernah baca banyak juga di surat kabar. Ada satu kelompok keluarga yang mereka yang tadinya memanfaatkan lah fenomena ini menjadi lebih akrab satu dengan yang lainnya, menjadi lebih erat hubungannya satu dengan yang lainnya, antara orang tua jadi bisa melihat anak-anaknya atau anak-anaknya punya banyak waktu sama orang tua, sehingga timbul yang namanya kebahagiaan. Betul. Tapi ada satu kelompok yang karena fenomena ini malah keluarganya makin kesusahan.
entah karena sering bertemu di rumah, jadi timbul kemarahan satu dengan lainnya. Kayak di Wuhan itu kan setelah masa pandemi berakhir malah ngantri tuh yang mau cerai. Nah, berarti semasa stay at home-nya penuh dengan pertengkaran deh ya. betul. Berarti ada dua kelompokan, atau mungkin mereka juga mengalami kesusahan karena dampak dari masa pandemi seperti ini. Dampak ekonominya. Betul, ya. dampak ekonomi ataupun lain sebagainya. Jadi kita bisa ada dua kelompok yang berbeda nih, Ibu Helena, karena masa pandemi seperti ini. Tanggapan Ibu Helena seperti apa? Iya, yang pasti sebenarnya kita bisa belajar dari tokoh-tokoh yang juga pernah mengalami masa karantina seperti kita. Kalau dari catatan saya, itu Newton. Oh ya, Isaac Newton. Isaac Newton itu menemukan teori gravitasi, ya kan? Kemudian juga Shakespeare ketika dia menciptakan salah satu karyanya lah, novel. Ya itu. Nah itu ternyata dilakukan pada saat mereka harus dikarantina, mengalami masa karantina. Jadi kita juga mungkin ingat Ibu Ellen White ya, salah satu tokoh penulis yang terkenal, penulis yang terkenal dan juga ya pakar lah dalam mengajari kita para pendidik ini gitu ya. Beliau juga pada saat usia 66 tahun itu juga mengalami zaman di mana ada pandemi kan, ya kan, dan pandemi flu juga gitu. Betul. Nah, tapi pada saat itu dia nggak berhenti untuk menciptakan sesuatu. Jadi kan apa yang dia harus berikan kepada orang-orang di generasi pada zaman dia atau generasi berikutnya merasakan gitu loh. Hasil karya yang dia tulis, hasil kerjasama dia dengan Tuhan dalam menuliskan nasihat-nasihat yang sampai saat ini berguna dan saya masih pakai gitu ya, karena saya selalu dibuat kagum dengan kecocokan dia dengan penemuan terbaru, tulisan beliau dengan penemuan terbaru kok banyak relevan relevan dan ya ampun ini 100 tahun yang lalu gitu loh. Tapi itu dia yang saya mau lihat, saya mau bagikan kepada kita semua adalah mari kita lihat orang-orang seperti ini gitu, yang tidak berhenti pada saat mengalami masa kesulitan seperti karantina dan juga pandemi, sehingga ada tetap karya yang dia ciptakan, dan karya-karya itu tidak mungkin dikerjakan tanpa didorong oleh sesuatu. Biasanya ya sesuatu itu ya daya pikir dia, mungkin hasil dia merenung atau karena masalah, ada banyak hal. Tapi yang pasti itu bisa menghasilkan sesuatu yang berguna buat banyak orang. Berarti ketika seseorang membuat suatu karya, berarti ada, ya bisa kita bilang hukum sebab akibat itu ya. Ada masalah yang membuat dia untuk menciptakan sesuatu karya. Dan jangan menjadikan, kalau tadi kita bisa lihat contoh-contoh, mereka nggak menjadikan masa kesusahan ini sebagai alasan mereka untuk berhenti menciptakan sesuatu. Sekarang kita lihat sebenarnya gini, kreativitas itu kan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang dulunya nggak ada jadi ada, ya kan? Yang tadinya hanya ada di pikiran, hanya di tataran ide, lalu dituangkan menjadi inovasi gitu, ada wujudnya gitu kan. Nah, anak-anak kecil juga sebenarnya punya loh, kreativitas itu sudah terberi. Jadi sebenarnya kita semua bisa kreatif. Jangan bilang bahwa tapi saya kreativitasnya rendah, atau saya kayaknya nggak ada kreativitas deh, saya kayaknya orang yang misalnya kerjanya tuh harus disuruh-suruh, atau ya kalau ada tugasnya saya kerjain, tapi kalau disuruh mikir kreativitas, aduh kayaknya saya nggak bisa deh. Anda salah besar. Semua manusia sebenarnya punya kemampuan untuk menciptakan sesuatu, untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi kayak anak-anak tuh, kalau saya suka perhatikan kan ya, mohon maaf, saya suka mengamati observasi di kalangan anak-anak pinggir kali gitu, terus anak-anak yang dari ekonomi yang bawah sekali. Jadi kalau saya lihat, ya ampun, kok bisaan gitu ya. Mereka bisa ketawa, kepingkal-pingkal gitu, bahagia banget. Padahal cuman ala itu loh, kan daun pisang, terus diambil daunnya sebagian, terus dibentuk seperti kuda, lalu mereka bikin jadi kayak kuda lumping gitu. Udah kejar-kejar, ketawa-ketawa, bahagia banget ya. Tanpa harus mengeluarkan biaya loh. Hanya potong itu daun pisang, ya batangnya, pelepahnya, lalu buang sedikit daunnya,
sebagian besar daunnya, sisakan buat kepala, dibengkokin, dibikin seperti kuda. Udah bahagia banget mereka. Lalu ada juga kelompok yang lain genteng, genteng-genteng pecah-pecahan gitu dari tempat sampah, dipungut-punguti, ditumbuk-tumbuk, terus mereka nggak punya bola. Iya. Mungkin ya uangnya nggak ada ya, nggak cukup. Tapi itu tidak menghalangi dia untuk bahagia. Dicari kumpulin kertas-kertas koran, digulung, diikat pakai karet, itu buat bolanya. Terus sweet gitu kan, terus lempar. Terus wah, siapa yang bisa merobohkan semuanya, dialah yang menang dan dia harus mendapatkan apa gitu. Jadi akhirnya mereka bisa bermain dengan sangat-sangat nyaman. Sementara di tempat yang lain, di taman bermain, di lokasi perumahan yang mewah gitu, anak-anaknya biasa-biasa aja tuh. Padahal tuh ada perosotan yang mahal, ada sarana-sarana yang mahal lah gitu. Ya dia dianterin sama suster-susternya gitu ya. Anak-anaknya biasa-biasa aja. Ketawanya juga sekedarnya gitu, nggak seheboh anak-anak yang di pinggir kali, yang ada di kolong jembatan dan di daerah-daerah yang kalangan bawah yang sebenarnya kalau dipikir-pikir kan mereka nggak punya sumber daya keuangan yang cukup. Betul. Ya. Nah itu dia. Tapi jadi mereka nggak berhenti untuk tidak membuat diri mereka bahagia. Ya, jadi mereka berusaha menciptakan sesuatu yang apa namanya, yang bisa membuat mereka bermain. Kebutuhan mereka kan bermain kan ya. Kalau anak-anak kan kebutuhannya bermain. Kalau kita orang dewasa kebutuhannya banyak banget nih. Anak-anak kebutuhannya selain makan minum itu adalah bermain. Jadi itu cara mereka memenuhi kebutuhan mereka dengan kreativitas. Wah, Ibu Helena, ini menarik sekali karena sebelum kita masuk gimana caranya untuk membuat anak-anak kita menjadi orang kreatif, kita mau tanya dulu apa sih itu kreatif dan kreativitas, tapi Ibu Helena akan menjawabnya setelah yang satu ini. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas bagaimana mensiasati situasi pandemi untuk menciptakan kreativitas. Kalau tadi Ibu Helena sempat katakan semua orang tuh pasti punya yang namanya kreatif ya Ibu Helena ya. Kreativitas itu bisa timbul dari masing-masing pribadi. Nah, tinggal bagaimana caranya untuk mengembangkan kreativitas ini. Tapi Ibu Helena, sebelum kita masuk sebagai orang tua, ayo dong saya mau anak saya juga kreatif, dibilang seperti itu kan. Apa sih perbedaan kreatif dan kreativitas? Ya kalau kreatif tuh baru di sini ya. Ya jadi berpikir untuk menemukan ide apa? Ide yang bisa memenuhi kebutuhan dia, atau bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi, atau mungkin masalah yang orang lain hadapi. Ya kan, masih tataran hidup. Tapi kalau kreativitas itu kemampuan orang untuk membuat perbedaan. Jadi boleh jadi untuk makan itu pakai piring seperti ini kan gitu. Nah, kalau kreativitas saya bikin piring juga tapi bentuknya yang lain gitu. Okay. Ya kan? Jadi orang-orang yang kreatif ini bisa melihat hal yang sama tapi berpikir dengan cara yang berbeda. Jadi sama-sama mungkin sama-sama pakai baju. Orang kan normal tuh dari bawah ke atas, kalau dia dari atas ke bawah misalnya, atau mungkin dari samping justru gitu. Ya kan? Anak-anak yang kreatif kayak begini kadang-kadang suka menjengkelkan orang tua sih emang, ya kan? Contohnya misalnya gini, mami kasih pilihan ya 2. Kamu mau makan ini atau makan itu? Aku mau makan yang lain, ya kan, ngeselin kan? Kita nawarinnya 2, dia mintanya ketiga, karena kita nggak ada pilihan itu, tapi dia minta ketiga. Nah itu ciri-ciri anak yang kreatif. Nah jangan dimarahin. Walaupun sebenarnya kalau jadi orang tua, lah kan nggak ditanya. Jadi marahin. Maksud kamu gimana? Itu ide bagus. Masalahnya mami nggak ada di rumah. Itu bahan-bahannya. Next time coba Mami pikirkan ya, gitu. Seperti itu misalnya, tapi jangan dibatasi gitu. Lalu misalnya kita pengen kan kalau kamar anak-anak tuh lemarinya tertutup rapi gitu. Nah ini yang saya hadapi di rumah justru berbeda gitu kan. Dia maunya modelnya tuh yang kayak di toko-toko baju gitu. Jadi cuman besi aja, digantung-gantung kayak gitu dengan kantong-kantong yang menggantung. Buat saya itu kayaknya itu kurang rapi, tapi ya apa boleh buat, emang dia maunya seperti itu dan setelah ditata sama dia indah juga sih, indah juga. Jadi maksud saya jangan batasi gerak kreatif anak dalam menciptakan sesuatu yang mungkin buat kita kayaknya kok kurang ya gitu. Kayak misalnya bikin kartu ulang tahun buat kita gitu kan, kok begini sih kartunya. Tapi dia berusaha loh sungguh-sungguh. Coba lihatlah sisi keindahannya, paling tidak sisi usahanya gitu. Ini mengerjakan ini kan pakai tenaga, pakai pikiran ya kan, hargailah itu.
walaupun mungkin seleranya beda dengan kita. Kalau kita maunya yang warnanya tuh gimana, tapi dia kan mungkin ya Punya dia selera sendiri ya. anak milenial lain lah gitu ya. Apa tuh namanya, menuangkan kreativitasnya. Jadi sebetulnya kita beruntung karena Tuhan kita memberikan kita kemampuan untuk kreatif pada semua orang. Tapi tentu saja ada yang tinggi kreativitasnya, mungkin karena dia karena kreatif ini biasanya dipicu juga oleh pendidikan ya. Jadi kalau dia dari kecil dibiasakan untuk mengeluarkan pendapat, dikasih kesempatan untuk memilih, lalu ibaratnya dikasih napas lah di jalan gitu ya, nggak terlalu kaku. Pokoknya kamu harus pakai baju ini, kan? Kalau kayak gitu kan tertekan anaknya. Tapi kalau kita kasih nafas misalnya, oke, nak kita ke gereja ya. Tolong bajunya yang rapi, nggak boleh pahanya kelihatan ya, pahanya nggak boleh kelihatan loh. Terus ini juga jangan kelihatan ya, itu nggak sopan ya nak ke gereja. Terserah yang mana. Nah itu mereka pilih, yang ini apa ini ya, yang ini apa ini ya, ini gitu. Terus kalau kita mau kasih, saya pernah tuh coba ya, ini pasti bagus, pasti anaknya seneng banget nih. Saya aja suka gitu kan, wih pasti dia seneng banget ya. Udah pas kebetulan mereknya merek yang menurut saya tuh saya aja nggak pernah punya gitu. Terus demi anak perempuan yang cuma satu kan gitu. Jadi saya bungkus, saya bawa ke rumah dengan harapan dia akan ceria. Tahu nggak? Nah ini hadiah ulang tahun kamu. Dari saya beliin sampai akhirnya saya kasih orang lain loh. Itu yang namanya labelnya nggak dicopot mandi orang dia mau pakai. Wah, karena tiap orang punya sense-nya masing-masing, seleranya, dan mungkin kreativitasnya juga berbeda ya. Itu dia. Jadi makanya saya terus terang nggak mau lagi beliin dia. Jadi kalau mau beliin dia selalu foto dulu nih kirim gimana gitu. Karena memang mungkin dari kecil kita menghargai perbedaan, kita menghargai dia untuk punya pendapat. Jadi ya udah saya juga harus berbesar hati lah. Betul. Walaupun agak kecewa juga sih. Tapi saya pikir ya salah saya juga. Kenapa saya tidak bertanya sama dia? Kan saya sudah terlanjur mendidik dia untuk diberikan keleluasaan untuk berpikir, keleluasaan untuk berpendapat dan juga mengungkapkan kreativitasnya. Wah, nah kalau itu kan mungkin secara general ya Bu Helena ya, di masa yang mungkin dalam keadaan masa seperti apapun. Tapi kalau di masa pandemi seperti ini, masa kesusahan, gimana caranya kita menimbulkan atau mengembangkan sikap kreatif pada anak-anak supaya mereka tuh jangan merasa bosen juga dan kita tahu, oh iya ya, ini tuh waktu yang tepat nih buat anak-anak untuk mengembangkannya. Iya, yang paling utama sebenarnya kita mulai aja dari apa yang dia suka. Ya kan, apa sih yang menarik buat dia gitu. Kalau dia tertarik pada masak-masak, kita tawarin aja, nak, ini mumpung kamu udah selesai belajar kan, home learning udah beres kan, ini sampai sore lumayan kosong nih nak, mami sudah selesai loh pekerjaan mami. Gimana kalau kita masak yuk, coba-coba masakan baru yuk, apa yang kamu suka. Kan banyak sekarang tuh di Google kan, apa sih cara memasak ala chef gitu kan. Akhirnya karena saya sering sama anak saya buka-buka gitu resep masakan ini, kita sekarang gini, rupanya kalau cari resep yang benar-benar cacatnya nggak ada, cari yang ala chef gitu. Karena kalau yang lain-lain gambarnya bagus, pas kita cobain ya kok rasanya hambar gitu kan. Tapi kalau chef hampir nggak pernah gagal gitu, bener-bener bagus karena dia dikasih tips-tipsnya gitu. Nah itu mungkin mulai dari situ. Nah nanti setelah pertama kan dia lihat, dia tiru, kita praktekkan kan, kita tiru, terus bikin nasar misalnya, oh dipulung ya, Mam, gimana kalau ini kita bikin seperti bentuk daun? Kenapa enggak? Ayo coba gitu kan. Gimana kalau kita bikin bentuk seperti apa tuh kayak cacing gitu, tapi dalamnya nanas juga sih gitu kan. Bentuk huruf C gitu atau bentuk huruf. Oke aja gitu. Jadi mulailah dari apa yang dia suka. Atau kalau anaknya memang suka mode gitu kan, maksudnya bukan mode gimana ya, maksudnya suka menjahit, misalnya menciptakan pakaian gitu, ya kita bisa buka juga aja linknya, link tentang bagaimana belajar menjahit untuk anak usia apa nih, anak kita usia SD, anak usia SMP atau SMA bisa gitu.
apa sih yang nggak ada di YouTube? Oh, berarti dengan kata lain cara mengembangkannya adalah kita tanya dulu, diskusi kembali sama anak-anak kita, mereka yang dia maunya suka. apa yang dia suka. Ya kita kan sebagai orang tua sedikit banyak tahu lah. Ini anak nih kalau udah ngomong soal masakan, wah langsung ya mam, entah begini, kasih ini ya, kasih apa tuh kacangnya, terus choco chipsnya gitu kan. Tapi kalau giliran kita ngomong soal kita bercocok tanam, berarti bukan minatnya di situ. Dan gitu. orang tua nggak bisa memaksakan kehendaknya juga. Iya. Boleh jadi kita bisa merangsangnya. Mungkin karena dia mungkin punya pengalaman, aduh, aku kena kotor-kotor tuh gimana ya, gatal-gatal gitu. Ya mungkin kita bisa merangsangnya, misalnya kan memang Ellen White mengajarkan bahwa kita sebenarnya semua kita nih harus belajar bertani ya, Iya, betul. bercocok tanam gitu. Nah mungkin kita mulai di rumah beli bibitnya, terus di polybag kita tanam sayur-sayuran. Nanti kan setelah subur kita petik sendiri, suruh dia yang petikin, kan dia juga pikir, mam, dari biji bisa jadi cabai, bisa jadi tomat, bisa jadi sawi, bisa seru juga ya. Mungkin pelan-pelan dia akan mencoba, dan setelah mencoba dia menyukainya, dan setelah menyukainya dia akan tekuni, abis itu dia berkreasi gitu. Dan berarti tugas orang tua adalah diskusi dengan anak, cari tahu apa yang dia sukai dan coba untuk rangsang dia. Dan open, buka wacana kita, bukan hanya berdasarkan pengalaman saya gitu. Ya, mam, aku mau belajar bikin ini, mam, bikin yang susah gitu, gudeg misalnya. Mami nggak bisa. Ya udah deh, nggak bisa. Jangan begitu open lah. Buka YouTube, buka Google ya kan. Berarti orang tua juga perlu nih kerjasama, dan juga dari sini kita bukan hanya belajar untuk anak kita, tapi belajar juga untuk diri kita sendiri. Nah, Ibu Helena, ini masih banyak lagi pertanyaan yang bisa kita akan bahas, tapi kita akan bahasnya setelah yang satu ini. Kembali lagi di Love Your Child, dan kita masih membahas mengenai mensiasati situasi pandemi untuk mengembangkan kreativitas khususnya pada anak-anak kita. Nah, tadi Ibu Helena udah berbagi banyak kalau ternyata setiap orang tuh bisa melakukan kreativitasnya masing-masing. Ya, semua punya kreativitas. Semua punya kreativitas, dan kita sebagai orang tua juga bisa merangsang anak-anak kita. Nah, ini jadi pertanyaan Ibu Helena. Kalau tadi kan sebelumnya, di segmen sebelumnya Ibu Helena membahas anaknya yang pengen, tapi mungkin orang tuanya melihat kayak, aduh susah nih. Nah, orang tua harus terbuka. Kalau misalnya ada kasus, ini orang tua yang semangat nih, anak saya harus nih kreatif, aduh mumpung di rumah. Terus dia ngajak anaknya misalnya, tapi anaknya malah kayak seperti ogah-ogahan. Tapi orang tuanya yang semangat, takut dimarahin takut salah. Nah, itu caranya gimana Bu Helena? Intinya sebenarnya anak akan menyukai sebuah kegiatan kalau dia merasa senang, ya kan? Jadi seperti prinsip bermain lah. Bermain itu kan adalah sebuah kegiatan yang menyenangkan dan dipilih oleh dia, gitu. Harus ada dipilihnya ya. Jadi ada kebebasan memilih. Nah, sama seperti misalnya gini loh, saya kasih Eva nih makanan, nggak pakai nanya loh, Eva sukanya apa, nggak pakai, Eva ini buat kamu, mahal loh ini, enak, sorry baju yang saya kasih ke anak saya. Ya kan Eva mungkin, hah apaan tuh Mim? Kok ikan diapain tuh? Kan gitu kan, loh kok duren dicampur kepala ikan, dicampur cabai, gimana sih? Gitu. Ini anak makan, gitu. Kan rasanya seperti tertekan kan, ogah-ogahan nggak? Iya, jadi ada rasa terpaksa dong. Iya, terus tapi karena nggak enak kali Eva sama aku, akhirnya dimakan juga sih, tapi kayak dengan ya ampun setengah hati banget. Nah, kurang lebih seperti itulah yang dirasakan oleh anak yang tadi di dalam tanda kutip dirangsang berlebihan oleh si ibu tanpa mempertimbangkan ketertarikan anak gitu. Apakah dia sudah pernah nawarin sama si anak ini mau yang mana gitu, ya kan? Nah, intinya mungkin kita gini, saya nggak tahu dia maunya apa gitu. Karena dia suka lari-lari aja gitu kan. Atau mungkin selama di rumah aja, saya cuma tahu dia tiduran aja di kamar. Iya, bisa jadi seperti itu. Jadi berarti kan ada sesuatu yang miss-nya adalah pengenalan antara orang tua dengan anak kan belum maksimal, belum optimal. Jadi ya kenalan dulu lah, seringlah main berdua. Sekarang anaknya umur berapa? Kalau anaknya TK
main mereka sukanya main bergerak kan, ya kayak main main yang sifatnya tuh ada gerakan melempar lah atau gerakan kuda-kudaan atau apa. Itu nanti mungkin di video bisa lihat ya. Banyak sekali sebenarnya bisa membuat anak-anak happy. Ini botol gelas-gelas aqua disusun aja bertumpuk jadi menara aja bisa jadi mainan loh. Ya kan, gelas-gelas plastik di rumah kita tumpuk jadi menara, itu juga menarik. Duluan yuk, siapa duluan? Iya, gitu. Jadi kita mulai dari hal yang mudah dulu gitu. Kalau kita belum kenal dia, tapi paling tidak membuat semangat untuk melakukannya itu jadi tinggi. Ayo nak, kita lomba. Ya, mama kalah, usahakan kalah gitu, ya kan. Kalau udah menang yang ada bete nih anaknya nih. Ya kan tangan kita gede-gede, dia kan kecil. Masa kita berubah beneran sih? Yang ada tuh anak nggak semangat ah. Tapi kalau wah kamu hebat sekali ya, kalau cepet pada kita lambatin kan. Aduh jatuh lagi. Kok kamu pintar sih? Pasti diketagihan deh. Dan setelah ketagihan dia pasti akan berusaha untuk main sama mamanya. Lama-lama kita akan mengenal anak ini kayaknya kalau mainnya yang berhubungan dengan konsentrasi, nggak usah lari-lari, dia seneng. Atau anak yang lain, ini anak ini kayaknya kalau disuruh bekerja di atas meja dia malas banget, tapi kalau suruh lari jalan sana jadi dia mau. Oke, berarti kreativitas apa yang kita mau rangsang dalam hal apa? Kadang-kadang orang berpikir bahwa yang namanya kreativitas tuh selalu berhubungan dengan art, padahal nggak selalu begitu loh. Nggak selalu begitu. Contohnya apa Bu Helena? Contoh sih Isaac Newton, ya kan? Iya. Dia kan menemukan teori gravitasi, itu kan bukannya art kan? Oh itu sains sekali. Ya ilmu pasti kan. Pasti. Nah itu dia. Jadi sebenarnya ada kok games matematika, ya kan? Atau nanti suruh dia bikin ciptakan sendiri gamesnya. Bisa juga untuk anak-anak SD gitu kan. Ciptakan dong kamu pertanyaan-pertanyaan yang kita bisa bikin ini. Terus atau mungkin anak kita tuh hobinya bergerak dan juga suka untuk ditonton orang. Kita bikin videonya gitu. Oke, sekarang kita bikin nari, nyanyi atau apa nak? Atau kamu coba ini ayat hafalan sebanyak mungkin. Nanti kan padahal sebenarnya kita mau bikin supaya dia hafal, belajar menghafal gitu kan. Tapi nanti mami rekam loh biar viral kan. Kan karena sebenarnya dia disuruh ngafal ogah banget deh. Tapi ya karena ini memberikan kepuasan batin sama dia karena bisa mengeluarkan passionnya dia untuk ditonton orang gitu kan. Ya bukan tonton ya, maksudnya untuk dia bisa melihat juga dirinya sendiri. Nah, kadang-kadang ada anak yang senang bicara depan orang. Iya, kayaknya ada kepuasan tersendiri, ada seperti itu. Kita rekam, lalu kita kirimlah ke tantenya, kirimlah ke omnya. Tuh lihat tuh banyak jempol-jempol, misalnya kan gitu kan. Sekarang menghafal lagi, kemarin 10 kan, sekarang 20 yuk. Kayak gitu. Berarti kita harus kenali juga dulu ya anak-anak kita dan jangan terlalu tadi yang Bu Helena bilang memaksakan sampai si anak ini jadi males. Jadi pilihannya jangan kita dong, gitu. Tapi pilihannya dia. Tapi kita mengenalkan pilihan-pilihan itu. Tapi kalau kita belum tahu pilihan dia apa, karena dia bilang males, ya sudah berarti binalah hubungan lebih dahulu untuk lebih akrab dan bisa membuat anak itu nyaman bermain, bercengkerama dan berinteraksi dengan kita. Wah, ini kita udah masuk sekarang ke step berikutnya. Kalau tadi kan ketika kita udah berdiskusi sama anak, anak akhirnya memilih. Tapi kan selama masa pandemi ini kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa beli, nggak bisa keluar, beli-beli sesuatu. Banyak hal yang nggak bisa, tapi banyak hal yang bisa, Pak. Nah, itu dia. Gimana caranya kita menciptakan? Nah, ini sekarang untuk orang tua, untuk kreatif, menciptakan sesuatu, mengembangkan kreativitas anak, tapi dari alat-alat yang ada di rumah, Bu Helena. Iya, jadi misalnya tergantung anaknya mau usia berapa ya. Ya terus terang saya banyak berkecengkerama dengan anak TK, SD, SMP gitu ya, dan juga anak kuliah. Tidak terlalu sering, tapi saya perhatikan kalau anak-anak yang TK sampai SMA atau kuliah pun mereka suka bermain loh. Iya, saya sampai sekarang juga suka masih main. Semuanya suka bermain. Intinya adalah sesuatu yang menyenangkan dan memang pilihan mereka sendiri. Lalu yang kedua, kita bisa merangsang anak untuk kreatif dengan dengan memberikan mereka mengajukan ide gitu kan. Apa yang mami bisa siapkan buat kamu supaya kamu bisa menciptakan sesuatu? Kamu mau ciptain apa nih? Gitu misalnya. Ya kan? Nah, hargai setiap produk yang dia ciptakan gitu.
hargai itu. Entah itu dia bikin puisi, aduh kok puisinya kayak begini sih, tapi oh baiklah gitu kan. Wow gitu. Wow, usahamu bagus sekali gitu kan. Paling nggak usahanya lah ya, usahamu bagus sekali. Biasanya orang yang berusaha kayak gini nih nanti jadi orang besar loh gitu kan. Lihat aja segini puisinya, padahal semuanya gak bisa kita ngerti. Tapi kan mungkin alamnya dia sedang Kreatifnya dia ya. ya gitu. Kita aja kali yang mungkin kurang sensitif dengan bahasa. Betul. Ya, bahasa seni gitu kan. Nah, terus anak-anak yang usia SD, mereka juga bisa kreatif kok. Kita biasanya anak-anak itu bisa dipancing gitu, dipancing dengan misalnya kayak gini, ada tuh anak itu bisa menemukan ini loh, apa tuh main musik tapi nggak pakai apa tuh partitur. Waduh hebat juga nih. Kayaknya kamu juga bisa gitu kan, karena temponya saya sempat tuh ini Hari Kartini, lalu ada satu anak yang mencoba menampilkan permainan keyboard, permainan suling flute ini, lagu Kartini. Wah, saya langsung sebarin ke semua grup dari mulai TK, SD, SMP. Saya kirimin semua. Tahu nggak? Kira-kira 1-2 jam kemudian muncul yang lainnya. Ada yang pakai ukulele, ada yang pakai keyboard, ada yang pakai apalagi kemarin ya nyanyi gitu ya. Ada juga pakai pianika yang di TK gitu. Semuanya main akhirnya. Bisa dipancing. Jadi kadang asal jadi banding-bandingkan ya. Bedakan memancing dia untuk keluar semangatnya dengan membanding-bandingkan beda. Kalau gini, ih bagus ya. Ya kamu payah, masa nggak bisa sih? Itu kan membandingin itu langsung patah down. semangat anaknya. Malah tambah enek dia kan. Gini, kayaknya sih kamu bisa nih main seperti dia, mau denger dong Mamina gitu. Antar dulu Mam. Nah kalau udah bisa bilang Mama ya gitu. Suami rekam gitu biar viral gitu kan. Misalnya seperti itu Pak. Atau mungkin dia suka masak, minggu depan kita masak yuk, hari Kamis Mami tuh kayaknya nggak ada jadwal deh untuk home learning misalnya. Mami mau temenin, Mami punya waktu 3 jam loh. Apa yang kita siapkan nih? Kamu masak apa? Aku mau, ntar ya Mami, aku cari dulu ya. Kita kasih kesempatan sama dia. Lalu kita diskusikan. Oh ya nih segini, biayanya sekian. Oke, kita siapkan. Jadi kasih kesempatan buat mereka. Kalau kita memang uangnya nggak cukup, bilang kita nggak ada gitu. Jangan sampai ngutang juga sih sama tetangga ya. Iya. Nah, intinya adalah keterbukaan antara orang tua dan anak. Iya, dan gitu, penghargaan untuk produk yang dia ciptakan, entah itu lagu, entah itu karangan gitu, entah itu mainan yang dia ciptakan atau apa aja. Ya, dengan begitu anak ini semakin semangat lagi untuk menciptakan kreatifnya dia dan bisa menghasilkan kreatif walaupun di masa pandemi yang seperti ini ataupun masa susah seperti ini. Nah, Ibu Helena mungkin bisa kasih kesimpulan ataupun semangat bagi para pemirsa sekalian. Ya, pada prinsipnya adalah kita sangat bersyukur Tuhan sudah memberikan kita potensi untuk kreatif. Hanya saja kadang-kadang kreatif itu bisa mati dan tidak berkembang ketika ada orang tua, orang dewasa yang dipercaya seperti mama, papa, atau guru yang membuat dia merasa tidak berharga gitu. Jadi dia akan terbunuh itu kreativitasnya. Nah, mari kita membuat anak-anak ini tidak terhalang untuk mengembangkan dirinya, menciptakan banyak hal yang berguna buat orang lain, baik dalam hal belajar, baik dalam kesenian, baik dalam mungkin di gereja juga kreatif gimana caranya supaya gereja tetap bersih seperti itu atau tetap teratur. Ada banyak hal sehingga kita bisa melihat anak-anak kita bahagia karena dia mempunyai kesempatan untuk mengimplementasikan, untuk mengeluarkan daya kreatif yang Tuhan sudah berikan, karuniakan kepada dia. Amin. Terima kasih banyak Ibu Helena. Sama-sama, Eva. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para pemirsa yang telah menyaksikan Love Your Child episode kali ini. Kami selalu mengharapkan kepada pemirsa sekalian untuk terus semangat dan terus sehat, apalagi di tengah kondisi pandemi seperti ini. Baiklah kita memikirkan hal-hal yang positif dan mengarahkan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Sampai bertemu di episode berikutnya. Tuhan memberkati dan shalom.